Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Daun salam buat nyemur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Daun salam bikin dapur ngebul. Yang jawab salam mudah-mudahan doanya dikabul. Daun salam dari duren sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Lagi. Daun salam nyangkut di kutang. Yang jawab salam mudah-mudahan nggak punya utang. Nah itu yang aminah paling kencang, utangnya paling banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba siyam ala jami'il mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati jatika fi kulli waqti wahid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati DKM Masjid Baitur, yaitu dah Baitur Rahmah. Mudah-mudahan para pengurusnya senantiasa dilindungi oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, dimudahkan segala urusannya. Para jamaah yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena memang saya nggak tahu. Saya kenalnya cuma Muhammad Abdul Rahim doang atuh. Itu juga lupa mukanya yang kayak mana. Karena kata ustaznya dia mau jarang sholat di sini. Dia mah jam terbangnya banyak. Mudah-mudahan kita doain mudah-mudahan ustaz kita panjang umur. Seluruh yang hadir mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani rohaninya, panjang umurnya, banyak duitnya, mudah urusannya, keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak keturunannya jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan bangsa kita jadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabut. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam yang ke-30 ngaco dah kalau bunyi geluduk juga ngaco. Memang kalau kagak punya duit biasanya pada begitu tuh ngaco. Ke-28 apa 29? Ada 28. Alhamdulillah ini mau jamaahnya banyak. Kemarin saya habis sholat di komplek Marinir Cilandak belakang ada musola. Alhamdulillah jamaahnya cuma sebaris. Berarti di sono dikit lagi lebaran. Karena ciri-ciri lebaran biasanya jamaahnya mulai habis. Masjid kosong, mal rame, bajar dah ngambrak, sama rumah makan dah bejibun orang. Biasanya itu ciri-ciri lebaran. Sama biasanya pengurus dekatnya udah nyukur rambut, udah pada mulai pulang kampung. Mudah-mudahan nih sholat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berbantaikan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada insan pilihan manusia budiman, baginda kita Nabi besar Muhammad. Nih. Nabi pernah nanya,
Wahai sahabatku, tahukah kamu orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang medit, orang yang korek, buntut jasiran, pantat kuning, bola nonton. Kagak ada itu mau di hadis, kalau nonton kagak. Itu mau bisa-bisa aja. Sahabat jawab, tahu ya Rasul, orang yang pelit, yang korek, yang medit itu kalau dia punya makanan, makanannya diumpetin sampai buluk. Bilang makanan orang diembiak aja sampai habis. Dia punya rokok, rokoknya dimasukin ke sempak. Bilang rokok orang dikebul aja makan, minta dulu. Kata Nabi, bukan itu orang yang pelit, bukan itu orang yang medit, bukan itu orang yang korek, bukan itu orang yang bakil, yang pantat kuning, bola nonton, bandak buset. Lah sahabat bengong, lalu siapa ya Rasul? Orang yang pelit di antara umatku adalah jika disebut namaku di depannya, dia diem aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah pelitnya hilang. Ntar juga bangun dari sholat, jangan langsung jerojol aja. Kudu baca sholawat. Sholli ala Muhammad. Biar apa kata baginda Rasul, jika ada umatku bangun dari majelis taklim lalu dia menyebut nama Allah dan namaku, sesungguhnya badannya bau wangi, lebih wangi dari kasturi. Masya Allah. Lalu bagaimana ya Rasul yang bangunnya langsung diregup aja? Itu kata Rasul lebih bau dari bau bangke. Na'udzu. Hadirin yang dirahmati Allah. Kata Kiai Abdul Rahim, Yai, berapa menit saya kultum? Kata Kiai, jamaah saya mau top markoto 2 jam juga kuat. Bener. Kalian juga besar. Jam 8, jam 9, jam 10. Kira-kira kuat nggak Pak? Nah, ibu kuat Bu? Alhamdulillah saya kagak. Lah ibu mah enak duduk. Lah saya diri. Hadirin yang dirahmati Allah. Satu hari baginda Rasul ngomong sama sahabatnya, wahai sahabatku, udah datang kepadaku malaikat Jibril. Atani Jibril. Lalu Jibril itu berpesan kepadaku, berikan nasihat kepadaku. Tetapi hakikatnya pesan ini, nasihat ini berlaku buat kita sebagai umatnya. Apa kata baginda Rasul? Ya Muhammad, isma' syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu. Apa yang pengen kamu kerjakan, kerjakan. Apa yang pengen kamu lakukan, lakukan. Tapi apa kata malaikat Jibril? Fa innaka mayyitun. Ingat Muhammad, satu saat kamu pasti akan mati. Bener ada kagak? Ini kan kita alhamdulillah ini. Tahun kemarin mungkin teman kita yang masih ada di sebelah kiri kanan kita, hari ini udah dikuburin. Bener apa kagak? Saudara kita ada yang ikut sholat sama kita, kalau udah kagak ada. Di mana? Udah dikuburin. Ada nggak dikuburin? Setruk kalau bisa jalan, sakit seteruk, sekolahnya berat, tambah lagi seteruk, kagak bisa ngikut sholat. Maka bersyukurlah kita. Tapi timbul pertanyaan di hati kita, kenapa Allah masih beri kesempatan kita hidup? Apakah karena kita orang yang ahli ibadah? Atau kita karena banyak dosa sehingga kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah? Mudah-mudahan kita banyak amal ibadahnya ya. Kita dipanjangin oleh Allah. Karena setiap manusia pasti ada waktunya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Kalau saya boleh ambil dari nadanya Bang Haji Roma Irama, suatu saat pastikan datang, terereng, saat-saat paling menakutkan, terereng, sang malaikat mencabut nyawa dan menyambut rohmu dari barat, terereng. Seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian, juga hartamu tak akan mampu menebus rohmu dari badan. Nah gilanya barang-barang dah kita.
Mati pasti. Nggak ada orang yang hidup selamanya. Kalau seandainya ada orang hidup selamanya, mungkin kita akan lihat Nabi Adam kayak apa tuanya. Kita bisa lihat Nabi Muhammad yang kayak apa tuanya. Kita bisa lihat kakek nenek kita yang bagaimana rupanya. Tapi karena memang semua manusia ada batas waktunya, maka baginda Rasul pun memberikan warni. Allah pun memberikan warni. Jangan sampai kita tergoda oleh bujukan iblis sehingga saat kita mau mati kita lupa sama Allah. Na'udzubillah. Maka itu ingat mati. Kan nenek-nenek mati, ibu-ibu mati, orang perempuan, cewek-cewek, orang wadon. Kita malah laki belakangan ya. Semuanya mati. Kagak mudu tua, nggak mudu muda, nggak mudu sehat, nggak mudu sakit. Kalau udah sampai waktunya, faiza ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika udah sampai waktunya, nggak bisa kita manduin, nggak bisa juga kita mundurin, tak matilah kita. Tapi ingat, Allah juga yang Maha Pengasih, Penyayang, memberikan toleransi buat kita. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Kamu minta padaku. Minta apa? Minta apa aja. Allahumma tawwil umurana. Ya Allah panjangin umur. Boleh? Boleh. Allah yang nyuruh kita doa sama Allah. Maka itu apabila ada jamaah di sholat, langsung Allahumma lantas jalan. Itu kebangetan. Kebangetan. Paling tidak angkatlah tangan kita 1 menit. Ngapain? Doain orang kita, tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Tuh. Hadirin yang dirahmati Allah. Setidaknya ada 3 pesan nih yang disampaikan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, isma' syi'ta fa innaka mayyit. Lalu apa yang kedua? Wahbib maksita fa innaka mufariqu. Apa itu artinya? Sukailah apa yang kamu sukai. Sayangilah apa yang kamu sayangi. Tapi ingat kata malaikat Jibril, fa innaka mufariqu. Satu saat kamu akan berpisah dengan yang kamu sayangi. Secinta apapun kita sama pasangan hidup kita, jika pasangan hidup kita dadah. Belum pernah saya dengar cerita si anu bininya meninggal, terus kata lakinya, bang tukang gali kubur, lubang landaknya lebarin dikit. Emang apa? Gua mau ngikut dikubur sama bini gua. Belum pernah. Walaupun dia demen banget. Mbak lagi kalau orang laki bininya meninggal, biasanya nangisnya matanya sebelah. Yang sebelah nangis, yang sebelah ngincer. Mana nih calon pengganti bini gue? Makanya Bu, nih jangan banyak-banyak nyimpen emas. Jangan banyak-banyak bolong baju. Kenapa? Belum tentu kita bisa pakai lebaran. Karena banyak orang yang sehat tiba-tiba mati. Tapi banyak juga orang yang sehat kagak mati-mati. Sampai yang nungguin bosen. Oh, tetangga saya begitu. Yang ngomong, ya Allah Ustaz, udah capek banget nih nungguin bini gua, bulak balik rumah sakit. Oh, udah parah sakitnya Bang Haji, udah. Pas besok ada pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata orang, wah pasti Bang Haji mati. Ternyata yang mati pasti bininya. Ternyata yang mati malah lakinya yang sehat. Ini menandakan orang mati itu nggak perlu sakit, nggak perlu sehat. Jika udah waktunya mati pasti mati. Dan setelah itu kita berpisah. Belum pernah saya lihat orang kaya pas mati dikuburnya sama mobil-mobilnya. Kagak. Dia banyak harta sekalipun, dia tinggalin. Intinya apa? Semua yang kita cintai akan kita tinggalkan. Lalu mana yang akan kita bawa? Yang akan kita bawa tuh yang tadi tuh. Orang keliling tuh. Sallallahu alaihi Muhammad mintain duit. Itu yang akan kita bawa ke kuburan kita. Maka itu jangan pelit. Jangan numpukin duit banyak-banyak. Perbanyak sedekah. Kenapa? Karena sedekah itulah nanti yang jadi teman kita dalam kubur. Dan akan menolong kita nanti di yaumil kiamat. Udah 2 tuh. Ini terus ini. Bener.
Ya udah, singkat-singkat ini. Kalau lama-lama ntar pada bosan. Saya lihat udah pada nyender masalahnya. Kalau lamaan dikit, kalau kelamaan ndehem Pak. Ini saya kayaknya lama. Udah gitu. Saya tahu tuh udah habis. Yang ketiga apa? Wa'mal ma'sita fa innaka majziyun bih. Yaitu lakukanlah apa yang kamu suka. Perbuatlah apa yang kamu suka. Tapi ingat kata malaikat Jibril, fa innaka majziyun bih. Satu saat semuanya akan dapat balasan. Jika kita melakukan kebaikan, dapat pahala. Tapi kita melakukan dosa, keburukan, kita akan dapat dosa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Maka itu mumpung masih hidup, ini puasa tinggal sejengkal lagi. Kata baginda Rasul, rugi banget kalau kita dikasih di bulan yang mulia nggak mau puasa. Bahkan saya lihat, mohon maaf, godaan kita berat banget. Apalagi kalau jalan siang udah panas, itu tukang es ngambek di pinggir jalan. Belum lagi warteg. Kadang-kadang tuh motor kalau kita udah servis, pengen miring ke kiri aja. Asal ada warteg buka, pengen miring. Masya Allah, ternyata itu di situ banyak kaki merapat, kagak ada badannya, ketutupan. Masya Allah, rugi banget ternyata yang makan dan minum di warteg itu rata-rata orang Islam, ngaku Islam, ngaku umatnya Nabi Muhammad. Giliran makan di siang-siang dia pada rokok ngejual aja, najis pasti itu orang. Ternyata pas kita telaah, memang Allah yang bilang, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang puasa orang yang beriman. Jadi kalau yang kagak puasa nih, sekarang kita tahu nih mana yang iman, mana yang kagak. Yang beriman pasti puasa, kecuali yang ujur. Yang gak iman pasti kagak bakal puasa. Nah Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal, sehingga kita kelak termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini aja ya, mohon maaf. Saya emang kebetulan bukannya ustadz. Saya baru bau-bau ustadz. Tapi mendingan bau-bau ustadz daripada dikatain ustadz bau. Kan jelek banget. Saya panggilkan ustadz bau, najis lalala. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Amin. Dan juga, Bu, Ibu tahu telur, Bu? Telur keluarnya dari mana, Bu? Dari embol ayam. Bukan dari ayam. Kalau dari ketek ayam mah bulu ayam. Kalau dari mulut ayam muntah ayam. Nah kalau dari embol ayam, telur ayam. Dari kata orang cuy, kalau orang Betawi cuy ayam. Biarin jorok-jorok juga. Cuy ayam, pantat ayam, embol ayam. Kalau orang Jawa silit ayam. Jarin. Kalau lagi yang keluar dari pantat ayam, bol ayam, silit ayam, cuy ayam itu telur, ambil, kantongin, manfaatin, makan. Kalau yang keluar telur, tapi kalau yang keluar bukan telur, udah warnanya hitam, mencret, bau lagi, jangan dicomot, lagi comot kantongin makan, najis tralala. Intinya apa? Yang bagus dari saya ambil manfaatin, tapi yang nggak bagus jangan diambil. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita panjang umur. Kalau nggak kenal sama saya kan, nggak kenal kan? Sama saya juga gak kenal. Saya Zainal Arifin. Kebetulan saya seorang guru SD. Kalau guru SD mungkin kerjanya ngomong mulu. Makanya banyak dosanya kalau kata orang. Orang sering ngomong, dosanya banyak. Makanya yang kagak banyak dosa, yang diam aja dah. Yang kayak si gamu, diam aja. Ibu nih kalau minta apa-apa sama laki, diam aja Bu. Nadang aja. Kata lakinya lah, ntar aja malam gitu. Saya lo kata lakinya, iya ntar gue paham. Kudu ngomong. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.